Bersama Australia, peluang timnas Indonesia U23 untuk balas dendam tercipta. Informasi selanjutnya, Sinteyong out atau stay? Coach Justin bilang begini. Patriot Garuda coba merangkumnya di sini untuk Anda. Ya, secara peta kekuatan, timnas Indonesia memang menjadi tim terlemah di grup A, sekaligus menjadi tim debutan satu-satunya di kompetisi Piala Asia U23. Hasil tersebut juga membuat timnas Indonesia kembali bersua dengan Australia yang notabene merupakan tim yang memupus harapan skuad Garuda U23 untuk berlaga di ajang Piala Asia U23 2022 lalu. Saat itu timnas Indonesia harus bermain 2 leg langsung dengan Australia untuk memperebutkan 1 tiket lolos ke putaran final. Hal tersebut karena China dan Brunei Darussalam yang sejatinya berada satu grup dengan Indonesia dan Australia memilih mengundurkan diri dengan alasannya masing-masing. Timnas Indonesia pun harus takluk dengan agregat 2-4 dari Australia setelah di leg pertama takluk 2-3 dan di leg kedua harus kembali menelan kekalahan dengan skor tipis 1-0. Ya, peluang timnas Indonesia membalas kekalahan tahun 2021 lalu terbuka lebar. Kini, timnas Indonesia U23 kembali bertemu dengan Australia di putaran final Piala Asia U23 2024. Melansir dari laman resmi PSSI, Ketua Umum PSSI Erick Thohir meminta kepada seluruh punggawa Garuda U23 untuk tidak gentar menghadapi siapapun lawan di grup A. Hal ini termasuk Australia yang memang menjadi salah satu tim kuat di ajang kali ini. Melihat peta kekuatan timnas Indonesia U23 saat ini yang dihuni oleh banyak pemain-pemain yang juga anggota timnas senior, tentunya peluang untuk membalaskan kekalahan atas Australia pada 2021 lalu sangatlah terbuka lebar. Belum lagi kini dalam skuad timnas Indonesia U23 juga banyak dihuni beberapa pemain yang merumput di liga luar. Beberapa pemain seperti Pratama Arhan, Elkan Bagot, Rafael Struijk, dan Ivar Jenner merupakan beberapa nama langganan timnas yang berstatus sebagai pemain abroad. Selain itu, ada juga nama Nathan Choaon dan Justin Hubner yang kini tengah dalam proses naturalisasi dan masih dapat membela timnas Indonesia U23 di ajang Piala Asia U23 tahun depan. Namun salah satu ganjalan bagi pelatih timnas Indonesia U23 untuk memanggil nama-nama pemain yang berumput di liga luar tersebut adalah status Piala Asia U23 sendiri yang merupakan kompetisi yang tidak masuk kalender FIFA kendati dikelola oleh AFC. Hal ini pun bisa membuat klub berhak menahan pemainnya saat mendapatkan panggilan timnas apabila berlaga di luar event kalender FIFA. Tentunya kita dapat berharap bahwa pihak PSSI dan klub pemain yang mendapatkan pemanggilan tim nasional dapat melakukan negosiasi perihal pemanggilan tersebut. Ya, tentunya banyak penikmat sepak bola nasional juga berharap timnas Indonesia U23 di ajang Piala Asia U23 2024 mendatang tampil dengan kekuatan penuh. Ya, akibat perolehan buruk, muncul beragam reaksi dan opini yang mendesak Sinteyong untuk segera diganti oleh timnas Indonesia. Dan inilah berita selanjutnya. Nah, desakan agar Sinteyong diganti atau stay out menguat terutama melihat fakta bahwa timnas Indonesia akan menghadapi Piala Asia 2023 serta akan melanjutkan perjalanan di kualifikasi Piala Dunia 2026 tahun depan. Lantas bagaimana tanggapan Coach Justin melihat fenomena meningkatnya keinginan publik agar Sinteyong diganti? Di hadapan Helmi Yahya, Coach Justin berbicara banyak soal peluang lolos tidaknya timnas Indonesia di kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Coach Justin mengaku yakin timnas Indonesia bisa lolos karena masih ada banyak waktu untuk melakukan perbaikan. Di sisi lain, Coach Justin mengakui bahwa dalam pertandingan melawan Irak dan Filipina kemarin, timnas Indonesia asuhan Sinteyong cukup kacau dari segi strategi dan permainan individu. Sehingga tidak heran dalam 2 pertandingan tersebut timnas Indonesia gagal meraih kemenangan. Kalau ini menjadi pelajaran dan pemain juga harus sadar. Kalau kemarin pemain 7 meter aja nggak bisa passing, bola nggak sampai ya nggak bisa menyalahkan Sinteyong juga kan. Jadi performa pemain lagi turun, Sinteyong terapkan sistem yang salah ya amburadul, kata Coach Justin. Coach Justin kemudian menyebutkan bahwa Sinteyong masih bisa memperbaiki kesalahan agar timnas Indonesia ke depannya bisa bangkit. Dan ini semua masih bisa diperbaiki kalau seandainya Sinteyong mau berubah dan pemain punya mindset, punya niat untuk lolos ya, kata Coach Justin.
Kalau gue sih sama sekali nggak mau dibilang apakah waktunya Sinteyong out, enggak, sama sekali enggak. Menurut pandangan Coach Justin, Sinteyong tidak perlu diganti, yang penting mau memperbaiki kesalahan saja. Ya, Sinteyong stay, cuma dia juga manusia, dia juga bisa bikin kesalahan dan dia pun harus belajar dari kesalahan ini, yaitu aja sih ungkapnya. Nah, lanjut ke berita menarik lainnya. Inilah 3 alasan Tristan Guijer sulit bela timnas Indonesia. Benarkah masih keturunan simpatisan RMS? Ya, ada 3 alasan yang masuk akal mengapa Tristan Guijer sulit membela timnas Indonesia. Benarkah jika ia adalah keturunan dari Republik Maluku Selatan atau RMS? Tristan Guijer merupakan pemain yang membela Jong Ajax yang sesekali dipanggil untuk jadi pemain pelapis di Ajax Amsterdam, meskipun ia belum pernah debut di tim senior. Saat berbincang dengan konten kreator Yusa Nugraha, Tristan Guijer sebenarnya tertarik dengan Liga Indonesia, apalagi ada banyak kenalannya yang membela timnas Indonesia. Namun ada beberapa alasan yang membuat bek berusia 19 tahun ini sulit untuk berseragam skuad Garuda. Apa sajakah itu? Nah, berikut adalah ulasannya untuk Anda. Yang pertama, dugaan keturunan RMS. Ya, Tristan Guijer menuturkan bahwa nenek dari pihak ayahnya adalah orang Maluku. Tapi ia sangat sensitif setiap membahas soal Indonesia, bahkan menyebut Maluku bukan bagian dari NKRI. Tetapi untuk nenek saya, ya situasi Maluku dan Indonesia sedikit sensitif. Saya sendiri untuk situasi itu masih belum mempelajari dan mendalami situasi Maluku dan Indonesia, jelas Tristan. Dulu saya pernah post bendera Indonesia di bio Instagram saya, karena saya pikir saya ada darah Indonesia, tapi keluarga saya kasih tahu kalau Maluku berbeda dari Indonesia. Nenek saya juga cerita pernah mengalami beberapa situasi ya. Saya juga masih kurang mendalami tentang situasi itu ya, tapi yang pasti nenek saya orang Maluku, jelas Tristan lagi. Berdasarkan jawaban tersebut, ada dugaan jika nenek Tristan Guijer adalah bagian dari kelompok Republik Maluku Selatan atau RMS yang ingin memisahkan diri dari Indonesia. Berdasarkan catatan sejarah ketika TNI menghadapi RMS di Ambon pada tahun 50 dulu, banyak pengikut RMS yang kemudian mengasingkan diri ke Belanda. Yang kedua, persaingan di posisi bek. Alasan berikutnya mengapa Tristan Guijer sulit untuk membela timnas Indonesia adalah karena sudah cukup banyak pemain berlabel keturunan yang menghuni posisi bertahan. Beberapa waktu terakhir, PSSI bahkan melakukan proses naturalisasi atau pemberian paspor bagi bek keturunan Indonesia di Eropa guna menambah kekuatan lini pertahanan timnas Indonesia.